Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita dengan nikmat yang tiada tara, yang tidak ada seorang pun yang dapat menghitung nikmat-nikmat Allah ini. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat di atas iman dan Islam. Dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menyembah kepada Allah, Zat pencipta alam semesta. Dan di antara nikmat pula yaitu Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur kita sampai di bulan Ramadan ini sehingga kita bisa melaksanakan ibadah yang mulia yaitu berpuasa di dalamnya. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita ini kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya kita telah menjelaskan tentang laknat Allah kepada orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maka pembahasan kita pada kesempatan ini adalah kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab yabirru walidayhi ma lam yakun maksiyatan. Bab pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua selama bukan dalam kemaksiatan. Ya, berbakti kepada kedua orang tua selama bukan dalam kemaksiatan. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam hadis yang ke-18 di sini, haddatsana Muhammad ibn Abdul Aziz qala haddatsana Abdul Malik Ibnu Khattab Ibnu Ubaidillah Ibnu Abi Bakrah Al-Basri laqituhu birrimlah qal haddatsani Rashid Abu Muhammad an Syahr Ibni Haushab an Ummi Darda an Abi Darda qal awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in la tusyrik billahi syai'an wa in uti'ta aw hurriqta wala tatrukanna sholatal maktubata muta'ammidan wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu adh-dhimmah wala tashrabanna al-khamra fa innaha miftahu kulli syarrin wa ati' walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma wala tunazi'anna ulatal amri wa in ra'aita annaka anta wala tafrir minaz zahfi wa in halakta wa farra ashabuka wa anfiq min tawlika ala ahlika wala tarfa' asaka an ahlika wa akhifhum fillahi azza wa jalla. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Abdul Aziz. Dia mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdul Malik Ibnu Khattab Ibnu Ubaidillah Ibnu Abi Bakrah Al-Basri. Laqituhu birramlah atau birrimlah. Saya menjumpainya ya, di Rimlah. Qal, beliau mengatakan haddatsani Rashid Abu Muhammad, telah mengajarkan kepada kami Rashid Abu Muhammad dari Syahr bin Haushab dari Ummi Darda dari Abi Darda. Dia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan wasiat kepadaku 9 hal.
Ada 9 wasiat yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Darda. Isinya adalah la tusyrik billahi syai'an wa in qutti'ta aw hurriqta. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, meskipun engkau dibunuh, ya, dipotong-potong, qutti'ta, dipotong-potong, aw hurriqta, atau engkau dibakar. Wala tatrukanna sholatal maktubata muta'ammidan, dan janganlah engkau meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah, dan siapapun yang meninggalkan sholat yang wajib tersebut dengan sengaja, maka akan terlepas darinya jaminan Allah. Wala tashrabannal khamra, dan janganlah kamu meminum khamr. Fa innaha miftahu kulli syarrin, dikarenakan khamr itu adalah kunci segala keburukan. Wa ati' walidaika, dan taatilah kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka, meskipun keduanya memerintahkanmu untuk meninggalkan duniamu, ya, agar engkau keluar dari duniamu. Fakhruj lahuma, maka keluarlah untuk keduanya. Wala tunazi'anna ulatal amri, dan janganlah kamu menentang ulatul umur, ya, ulatal amri, yakni pemimpin suatu negeri yang sah, ya. Janganlah kamu menentang pemimpin-pemimpinmu. Wa in ra'aita annaka anta, meskipun kebenaran itu ada pada dirimu, ya, meskipun yang benar adalah dirimu. Wala tafrir minaz zahfi, dan janganlah kamu lari dari medan perang. Wa in halakta wa farra ashabuka, meskipun engkau akan binasa, ya, akan mati di situ, dan kawan-kawanmu pada berlarian. Wa anfiq min taulika ala ahlika, dan infakkanlah sebagian dari hartamu, nafkahkanlah dari sebagian hartamu kepada keluargamu. Wala tarfa asaka an ahlika, dan janganlah engkau mengangkat tongkatmu dari keluargamu. Wa akhifhum fillahi azza wajal, dan buatlah mereka itu takut kepada Allah azza wajal. Maka inilah jamaah sekalian 9 wasiat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Darda. Dan wasiat ini adalah wasiat yang sangat mulia sekali, yang di dalamnya terdapat hal-hal yang sangat penting dan merupakan perkara besar di dalam agama kita ini. Di antara wasiat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, yaitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tusyrik billahi syai'an wa in qutti'ta aw hurriqta. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, meskipun engkau itu dipotong-potong, ya, dibunuh singkatnya, aw hurriqta, atau engkau dibakar. Artinya tetaplah engkau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Jangan engkau lepaskan tauhidmu kepada Allah dalam semua kondisi, meskipun itu beresiko. Meskipun ancamannya adalah dibunuh, dipotong, dimutilasi, ya, atau dibakar. Kita lihat jemaah sekalian, orang-orang terdahulu yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka dahulu demi mempertahankan agamanya, yang mana ada di antara mereka yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran, diperintahkan untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tetap mempertahankan agamanya. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang mereka ini, ada di antaranya, ya, salah satunya yaitu ada yang ditanam, ya, ditanam di tanah, kemudian habis itu digergaji, dibelah menjadi 2. Karena dia dipaksa untuk kufur, namun dia tetap mempertahankan agamanya, meskipun dia dalam kondisi seperti itu, ya, meskipun dia ancamannya pada saat itu, ya, ditanam kemudian digergaji, tubuhnya itu dibelah menjadi 2. Namun
itu sama sekali tidak merubah keimanannya. Dan ada juga kata Nabi SAW yang satunya, yaitu punggungnya itu disisir dengan besi sampai tulangnya itu kelihatan. Jadi dagingnya itu sampai ikut ya, sampai terkoyak, dan tulangnya itu sampai terlihat. Namun itu pun juga tidak merubah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali itu tidak merubah berpegang teguhnya mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi SAW juga menjelaskan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu tentang orang yang masuk surga disebabkan lalat dan juga orang yang masuk neraka disebabkan lalat. Yaitu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Thariq bin Syihab. Kata Rasulullah SAW, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubab. Ada seseorang yang masuk surga disebabkan lalat, dan ada pula seseorang yang masuk neraka disebabkan lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Sehingga para sahabat pun bertanya, bagaimana yang demikian itu ya Rasulullah? Kenapa ada orang yang masuk surga cuma gara-gara lalat dan yang satunya masuk neraka gara-gara lalat? Qala, maka Nabi SAW menjelaskan, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Kata Nabi SAW, dua orang melewati segolongan manusia, segolongan orang yang mereka itu memiliki berhala. Tidak boleh seseorang pun melewati mereka, ya, melewati berhala tersebut sampai dia telah berkurban untuk berhala tersebut dengan sesuatu. Artinya dia disuruh untuk melakukan kurban, menyembelih binatang, lalu dijadikan sebagai bentuk ibadah kepada berhala tersebut. Faqalu li ahadihima qarrib. Maka orang-orang itu pun mengatakan kepada salah satu darinya, ya, dari keduanya tadi itu, qarrib, berkurbanlah. Artinya serahkanlah kurban untuk berhala ini. Qala, orang itu mengatakan, laisa indi syai'un uqarrib. Salah satunya tadi, ya, yang dipaksa ini, dia mengatakan, saya tidak memiliki sesuatu pun untuk berkurban. Artinya saya nggak bawa apa-apa, saya nggak bisa berkurban untuk berhalamu ini, karena saya tidak punya apa-apa. Qalu, maka mereka pun mengatakan, qalu lahu, ya, mereka mengatakan, qarrib walau dzubaban, berkurbanlah untuk berhala ini meskipun dengan seekor lalat saja. Artinya nggak usah kamu menggunakan sesuatu yang mahal-mahal, nggak usah menggunakan sesuatu yang sulit-sulit untuk berkurban lalu diserahkan kepada berhala ini, namun cukup bagimu lalat ini saja. Ya, lalat saja sudah cukup. Faqarraba dzubaban, maka orang itu pun berkurban, ya, sebagai bentuk ibadah kepada berhala tadi dengan seekor lalat. Fakhallu sabilahu, sehingga mereka pun membebaskannya. Nah, dibebaskanlah orang ini. Namun apa kata Nabi SAW? Fadakhalan nar, dia pun masuk ke dalam neraka. Jadi dia masuk ke dalam neraka gara-gara lalat. Wa qalu lil akhar, dan mereka mengatakan kepada yang satunya, qarrib, berkurbanlah engkau, kamu juga harus berkurban. Faqala, maka orang itu mengatakan, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jal. Ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jal. Kata orang itu, saya tidak akan berkurban dengan sesuatu pun kepada selain Allah. Artinya orang ini menolak ketika dia itu disuruh untuk berkurban meskipun dengan seekor lalat. Dia menolak untuk berkurban meskipun dengan seekor lalat. Fadarabu unuqahu, maka mereka pun memenggal leher orang tersebut. Fadakhalal jannata,
sehingga orang ini pun dipenggal ya lehernya dan dia pun mati, itu singkatnya maksudnya. Fadakhalal jannata, ya, lalu dia pun masuk ke dalam surga. Sehingga orang yang kedua ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan yang sangat besar karena dia mempertahankan tauhidnya. Jadi dia tidak mau berkurban untuk berhala tersebut meskipun hanya dengan seekor lalat. Jamaah sekalian, para ulama menjelaskan bahwasanya di dalam hadis ini menunjukkan betapa pentingnya amalan hati. Meskipun orang-orang kafir yang mereka itu menyembah berhala, mereka juga menuntut para pengikutnya, para pengikut berhala itu untuk mengikhlaskan ibadah mereka kepada berhala mereka. Jadi mereka itu juga menganggap bahwasanya betapa besar, betapa pentingnya amalan hati. Sampai-sampai penyembah berhala itu pun juga berusaha ikhlas untuk menyerahkan peribadatan mereka itu kepada berhala-berhala mereka. Dan di dalam Islam, kaum muslimin juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Jangan sampai menyerahkan peribadatan sedikit pun kepada selain Allah. Haruslah hatinya ini ketika beribadah fokus, lurus, ya, bersih, menunjukkan ibadahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan ibadahnya kepada Allah dan hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Makanya jemaah sekalian, ketika seseorang yang dia ini berkurban meskipun dengan seekor lalat di sini, maka dia masuk ke dalam neraka. Berkurban dengan seekor lalat yang diserahkan kepada selain Allah, dia masuk ke dalam neraka. Bukan dilihat dari apa yang dia gunakan untuk berkurban, tetapi ketika dia itu mau berkurban dengan seekor lalat kepada selain Allah, itu menunjukkan bahwasanya hatinya itu rendah tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu rendah, tidak kuat. Sampai-sampai dia mau untuk berkurban lalu diserahkan kepada selain Allah. Dan bahkan orang ini mengatakan tadi itu, saya tidak punya apa-apa. Ketika dia diperintahkan untuk berkurban, untuk berhala tadi itu, dia mengatakan saya tidak punya apa-apa. Jadi dia menolaknya itu bukan karena mengagungkan Allah, tetapi dia menolaknya hanya karena dia tidak punya apa-apa saja. Yang kalau seandainya dia punya, maka dia akan berkurban untuk selain Allah dengan apa yang dia punya. Kalau seandainya dia punya kambing, maka dia akan berkurban dengan kambingnya, lalu diserahkan kepada selain Allah demi untuk menyelamatkan nyawanya dia ini. Dan dia menyerahkan kurbannya itu kepada berhala ini dengan ridho, sehingga dia pun masuk ke dalam neraka. Ketika dia berkurban dengan seekor lalat, yang dia punya hanya lalat, yang ada hanya lalat, sehingga dia berkurban dengan lalat tersebut, lalu diserahkan kepada berhala tadi, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Jadi ingat, yang dilihat di sini bukan apa yang digunakan untuk berkurban, tetapi perbuatan dia ini menunjukkan bahwasanya pengagungan dia kepada Allah itu kecil. Bahkan bisa dikatakan dia sama sekali tidak mengagungkan Allah. Dia tauhidnya bisa dikatakan tidak ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mau berkurban untuk selain Allah. Sedangkan orang yang kedua jemaah sekalian, meskipun dia diancam bunuh karena betapa besarnya pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa tingginya tauhid dia kepada Allah, betapa kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak mau untuk berkurban kepada selain Allah meskipun dengan seekor lalat. Makanya dia ketika dipaksa untuk berkurban kepada berhala tadi itu, dia mengatakan, "Ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wajal." Saya tidak akan berkurban untuk selain Allah dengan sesuatu apapun, meskipun dengan seekor lalat. Saya tidak mau. Ini menunjukkan betapa besarnya pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan betapa tingginya tauhid dia kepada Allah.
sehingga dia betul-betul menjauhi kesyirikan sekecil apapun dan bentuknya sekecil apapun, dia tidak mau untuk melakukannya, sehingga orang ini pun dipenggal lehernya ya oleh orang-orang yang penyembah berhala tersebut, lalu fadakhalal jannata, sehingga dia pun masuk ke dalam surga. Maka inilah jemaah sekalian menunjukkan bahwasanya betapa besarnya tauhid, betapa agungnya tauhid tersebut. Ya. Tauhid adalah jalan yang mengantarkan manusia kepada surga, sebagaimana syirik mengantarkan manusia ke dalam neraka. Maka ini betapa pentingnya tauhid dan wajibnya kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah. Tidak memberikan peribadatan berupa apapun kepada selain Allah. Ini hanya menyerahkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tatrukanna sholatal maktubata muta'ammidan." Dan janganlah engkau meninggalkan sholat yang wajib dengan sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu adz-dzimmah. Dan siapapun yang meninggalkan sholat itu dengan sengaja, maka akan lepaslah dari jaminan Allah. Apa maksudnya di situ? Bari'at minhu dzimmah, bari'at minhu adz-dzimmah. Maksudnya di situ adalah bari'at minhu dzimmatullah. Lepas darinya jaminan Allah. Maksudnya jamaah sekalian, lepas dari jaminan Allah di situ, ya, lepas darinya jaminan Allah maksudnya adalah la yabqa fi amnin minallahi fid dunya wal akhirah. Artinya Allah tidak menjamin keamanan bagi dia di dunia maupun di akhirat. Kinayatan an suquti ihtiramihi, sebagai kata lain dari gugurnya penghormatan dia. Ya, gugurnya kehormatan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang ketika dia ini meninggalkan sholat jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin keamanan bagi dia di dunia maupun di akhirat. Bisa saja dia di dunia ini terkena azab Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di akhirat kelak dia juga akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya. Di dunia dia sengsara karena azab, di akhirat dia juga sengsara karena azab. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah tidak memberikan jaminan keamanan kepada orang tersebut. Disebabkan dia telah meninggalkan sholat yang wajib dengan sengaja. Kalau kita lihat betapa banyak jemaah sekalian ancaman-ancaman meninggalkan sholat. Ancaman-ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Di antaranya seperti ayat yang kita hafal dalam surah Al-Ma'un, ya, ayat 4 sampai 5. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun." Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, yang mana dia itu mengakhirkan sholatnya dari waktunya. Maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, fawailun, celaka bagi mereka. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya maksud dari wail di sini yaitu adalah suatu lembah yang ada di tengah-tengah neraka jahanam. Maka inilah bagi orang-orang yang mengakhirkan sholatnya dari waktunya ini. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ahdu bainana wa bainahum as-sholah, faman tarakaha faqad kafar. Pembeda antara kita dengan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik adalah sholat. Maka siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Dan juga Nabi SAW mengatakan, man fatathu sholatul asri habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, barang siapa yang ketinggalan sholat asar, ya, jadi dia tidak mengerjakan sholat asar,
habita amaluhu, maka amalannya semuanya terhapus. Jadi, kalau seandainya seorang sengaja dia meninggalkan sholat asar, satu sholat ini, maka semua amalannya terhapus. Makanya Nabi SAW juga mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-shalah, fa in saluhat faqad aflah wa anjah, wa in naqasat faqad khaba wa khasir. Kata Nabi SAW, kelak pada hari kiamat, manusia yang amalannya pertama kali dihisab adalah sholat. Apabila sholatnya bagus, maka dia akan beruntung, ya. Dan dia akan sukses, selamat. Wa inna qasad, apabila sholatnya tidak sempurna, bolong-bolong misalnya, ya, faqad khaba wa khasir, maka dia akan merugi dan menyesal. Ini bagi orang-orang yang meninggalkan sholatnya. Dan juga Nabi SAW mengatakan, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati, wa man lam yuhafidh 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamah. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga sholatnya, maka dia akan memperoleh cahaya dan dia akan memperoleh bukti serta keselamatan pada hari kiamat. Dan siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan memperoleh cahaya dan bukti serta tidak akan memperoleh keselamatan pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat kelak, dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ini adalah ancaman bagi orang-orang yang tidak menjaga sholatnya dengan baik. Dan juga Nabi SAW bersabda, man laqiyallaha wa huwa mudhi'un lis-shalah lam ya'ba'illahu bi syai'in min hasanatihi. Kata Nabi SAW, siapa yang berjumpa dengan Allah kelak, sedangkan dia dalam kondisi telah menyia-nyiakan sholatnya dahulu ketika di dunia, maka Allah tidaklah peduli dengan amal kebajikannya yang pernah dia lakukan, yakni ketika di dunia. Inilah jamaah sekalian ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Bahkan Nabi SAW memerintahkan anak kecil untuk diajari sholat. Kata Nabi SAW, muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Kata Nabi SAW, perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat sedangkan mereka itu umur 7 tahun. Dan pukullah mereka apabila tidak mau mengerjakannya ketika umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Artinya jangan mereka itu tidur seranjang kalau sudah umur demikian. Maka inilah jemaah sekalian, ini disampaikan oleh Nabi SAW, anak yang masih belum balik, umur 7 tahun, diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Artinya sebagai bentuk latihan agar dia terbiasa sampai balik untuk mengerjakan sholat. Dan ketika umur 10 tahun, apabila diperintahkan untuk sholat, namun dia tidak mau mengerjakannya, yang sebenarnya dia juga masih belum balik. Kalau seandainya dia diperintahkan untuk mengerjakan sholat, namun dia tidak mau mengerjakannya, maka Nabi SAW mengatakan, wadribuhum 'alaiha, pukullah mereka. Ya, diperintahkan untuk dipukul, padahal belum balik. Ini sebagai bentuk pendidikan. Makanya sampai-sampai sebagian ulama Syafi'iyah, ya, sebagian ulama Syafi'iyah berdalil dari hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu hukumannya adalah dibunuh.
Jadi berdasarkan hadis ini, mereka mengatakan bahwasanya kalau seandainya seorang anak kecil yang belum balik, yang masih umur 10 tahun, tidak mengerjakan sholat, sudah diperintahkan untuk dipukul, maka berarti kalau seandainya dia sudah balik, maka harus mendapatkan hukuman yang lebih besar dari itu. Dan kata mereka, tidak ada hukuman yang lebih pantas bagi orang yang meninggalkan sholat ini kecuali dibunuh. Karena bandingannya adalah dengan dipukul bagi anak yang belum balik. Kalau anak belum balik, tidak mengerjakan sholat, dipukul, berarti kalau sudah balik, hukumannya adalah dibunuh. Ini adalah pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat adalah dibunuh. Sebagian mereka berdalil dengan hadis ini. Ya, orang yang meninggalkan sholat hukumannya adalah dibunuh. Mereka berdalil dengan hadis ini yang kita sampaikan tadi ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat tersebut. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu adz-dzimmah. Siapa yang meninggalkan sholat itu dengan sengaja, maka telah lepaslah darinya jaminan Allah. Lalu kata Nabi SAW, wala tashrabannal khamra, dan janganlah kamu minum khamr, fa innaha miftahu kulli syarrin, dikarenakan khamr itu adalah kunci segala macam keburukan. Karena kita tahu sendiri bahwasanya khamr itu adalah kullu ma yukhamirul aqla, atau kullu ma khamarul aqla. Khamr itu adalah segala sesuatu yang menutupi akal. Sehingga seseorang yang minum khamr, dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa yang lain. Karena akalnya tertutup. Makanya orang yang minum khamr, dia tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Dia tidak sadar bahwasanya ketika itu dia sedang mengucapkan kalimat yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang yang minum khamr itu ketika dia mabuk, ya, dia mengumpat, menjelek-jelekkan orang yang di sekitarnya, ya. Dan dia mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, tidak bisa mengendalikan emosi. Makanya orang yang minum khamr bisa saja dia berdosa, ya, dengan lisannya, dan bahkan itu bisa saja dia mengucapkan kalimat kufur dengan lisannya, karena akalnya tertutupi disebabkan dia minum khamr itu. Kemudian juga bisa saja dia melakukan zina karena akalnya tertutup, dan bahkan bisa saja dia membunuh. Makanya kata Nabi SAW, fa inna miftahu kulli syarrin, khamr itu adalah kunci segala macam kejahatan, segala macam dosa dan keburukan. Lalu kata Nabi SAW, wa ati' walidaika wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Dan taatilah kedua orang tuamu, meskipun keduanya memerintahkan kepadamu untuk keluar dari duniamu, meskipun keduanya memerintahkanmu untuk meninggalkan duniamu, fakhruj lahuma, maka keluarlah dari duniamu itu, lahuma, karena untuk taat kepada keduanya. Ya, keluarlah karena keduanya. Maka inilah yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam bab ini, yaitu yabirru walidayhi ma lam yakun maksiatan, berbakti kepada kedua orang tua selama bukan dalam kemaksiatan. Makanya kalau seandainya seseorang dia ini memiliki pekerjaan, memiliki suatu profesi, tetapi orang tuanya tidak senang dengan profesi dia. Orang tuanya mengatakan, kamu harus keluar dari pekerjaanmu, kamu harus tinggalkan pekerjaanmu itu. Meskipun pekerjaan itu adalah tidak haram. Fakhruj lahuma, maka tinggalkanlah karena perintah keduanya. Tinggalkan. Meskipun sebenarnya pekerjaan dia itu tidak haram, tetapi karena orang tuanya memerintahkan dia untuk meninggalkan pekerjaan tersebut, dia harus meninggalkannya karena wajibnya berbakti kepada
orang tua dan wajibnya taat kepada perintah orang tua. Kalau orang tua misalnya jamaah sekalian memerintahkan kita untuk menjual barang yang kita miliki. Misal kita punya barang ya yang sangat kita cintai. Motor misalnya ya, kendaraan. Kita sangat cinta dengan kendaraan tersebut. Namun orang tua bilang jual. Maka sang anak wajib mentaati orang tuanya. Ujian bagi sang anak ini. Meskipun dia sangat cinta dengan hartanya tersebut. Tetapi karena wajib mentaati perintah kedua orang tuanya, maka hendaknya dia kerjakan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Makanya Anda lihat misalnya seorang ulama dahulu yang mana dia ketika mengajar di hadapan murid-muridnya yang sangat banyak ya, di tengah-tengah mengajar ternyata orang tuanya menyuruh dia untuk memberi makan ayam. Maka sang ulama ini jamaah sekalian, dia tidak peduli apakah dia ketika ngajar atau tidak. Karena dia ketika itu mengajarkan agama yang agama memerintahkan dia untuk taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, dan di antara perintah Allah adalah taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tuanya. Maka ketika itu dia tinggalkan majelisnya dan mentaati orang tuanya tersebut. Jadi disuruh sama ibunya untuk ngasih makan ayam, sehingga dia tinggalkan majelisnya karena ketaatan kepada sang ibunya. Ini betapa wajibnya taat kepada orang tua. Jadi tidak perlu alasan, ini kan majelis, ini bagaimana apa kata orang, ini jadwal sudah tinggal sedikit, gak bisa. Kalau sudah waktunya dipanggil oleh orang tua, ya, sudah waktunya mendapatkan perintah dari orang tua, sudah dia harus melaksanakan perintah orang tuanya tersebut, meskipun dia di tengah-tengah mengajar. Ini menunjukkan betapa ulama mereka mengerti betapa wajibnya berbakti kepada orang tuanya. Kemudian kata Nabi SAW, wala tunazi'anna wulatal amri, dan janganlah kamu menentang, ya, janganlah kamu menentang pemimpin-pemimpinmu. Wa in ra'aita annaka anta. Apa maksudnya di sini wa in ra'aita annaka anta? Artinya wa ini taqatta fil amri haqqan. Meskipun kamu yakin bahwasanya sebenarnya kamulah yang benar. Meskipun kebenaran itu ada pada dirimu dan kamu yakin itu. Fala ta'mal bidzalikal haq. Sudah tinggalkan hakmu itu. Tinggalkan hal yang demikian itu, bal isma wa ati ila an yasila ilaika bi ghairi khurujin anit ta'ah. Bahkan kamu tetap harus mendengar dan taat kepada pemimpinmu tersebut sampai kebenaran itu kembali kepadamu dengan tanpa adanya khuruj, keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Illa antara kufran bawahan, kecuali kamu melihat kekufuran yang nyata. Kalau kamu melihat kekufuran yang nyata kepada dia, maka berarti tidak ada kewajiban taat kepada dia. Ini jemaah sekalian menunjukkan betapa wajibnya taat kepada pemimpin. Karena jemaah sekalian, kalau seandainya manusia tidak taat kepada pemimpinnya, maka kerusakan akan terjadi di mana-mana. Apalagi kalau seandainya seseorang khuruj, ya, memberontak kepada pemimpin, maka kerusakannya lebih besar daripada maslahatnya. Sampai-sampai dikatakan oleh Nabi SAW di sini, wa in ra'aita annaka anta, jangan kamu menentang pemimpinmu meskipun kamu yakin bahwasanya kebenaran ada pada dirimu. Artinya ngalah saja demi untuk menjaga kemaslahatan.
Ngalah demi untuk menjaga maslahat yang lebih besar. Karena kalau seandainya seseorang tidak taat dan bahkan menentang kepada pemimpinnya, maka kerusakannya akan lebih besar daripada maslahatnya. Lalu kata Nabi SAW, "Wala tafrir minaz zahfi, wa in halakta wa farra ashabuka." Dan janganlah kamu itu lari dari medan perang meskipun engkau akan terbunuh, ya, binasa, wa farra ashabuka, dan orang-orang, ya, kawan-kawanmu pada berlarian. Karena ini adalah merupakan dosa besar ketika seseorang mundur dari peperangan, ya, mundur di tengah-tengah peperangan, lari dari medan perang. Maka ini adalah minal mubiqat. Nabi SAW menjelaskan tentang 7 hal yang membinasakan. Dan Nabi SAW menyebutkan diantaranya, yaitu adalah lari dari medan perang. Karena jamaah sekalian, kalau seandainya seseorang itu sudah berada di tengah-tengah medan perang, ketika perang berkecamuk, maka ketika itu hukum jihad adalah fardu ain. Tidak boleh seseorang itu mundur kalau sudah di medan jihad, di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah berkecamuknya perang. Maka ketika itu fardu ain bagi setiap kaum muslimin, ya, di situ pada saat itu untuk meneruskan jihadnya. Hanya kata Nabi SAW, "Wa in halakta wa farra ashabuka." Jangan kamu lari dari medan perang meskipun kamu akan mati dan orang-orang pada berlarian. Kemudian wa anfiq min taulika ala ahlika. Lalu yang berikutnya, dan infakkanlah min taulika ala ahlika. Taul di sini adalah fadlu al-mal. Ya, at-taul fadlu malika, yaitu adalah kelebihan hartamu. Wa fi ma'nahu al-kasbu bi qadril wus'i wa taqah ala tariqil iqtisad, yaitu adalah, ya, upaya, ya, mencari harta dan memperolehnya sesuai dengan kemampuan. Ala tariqil iqtisad, ya, ini dengan pertengahan. Intinya jamaah sekalian, kalau seandainya seseorang itu menginfaki keluarganya, menafkahi keluarganya, maka hendaknya dilakukan sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuannya. Jangan terlalu boros juga. Itu diantara makna dari itu. Wa anfiq min taulika ala ahlika. Artinya, infakkanlah dari sebagian hartamu untuk keluargamu semampumu, namun jangan berlebih-lebihan, jangan boros. Itu maksudnya. Itu adalah maksud dari wa anfiq min taulika ala ahlika. Lalu kata Nabi SAW, wala tarfa' asaka an ahlika. Dan janganlah engkau mengangkat tongkatmu dari keluargamu. Artinya jemaah sekalian, maksudnya di sini, janganlah engkau mengangkat tongkatmu dari keluargamu di sini. Jangan kamu segan untuk memukul mereka ketika mendidik mereka. Karena memang ada waktu-waktu yang memang maslahatnya mereka dipukul. Seperti misalnya ketika mendidik anak tadi itu, ketika umur 10 tahun. Anak disuruh untuk sholat namun tidak mau mengerjakan sholat, maka Nabi SAW memerintahkan untuk dipukul anak ini kalau dia tidak mau mengerjakan sholat. Dan juga di dalam Al-Quran misalnya tentang wanita-wanita yang membangkang kepada suaminya, tidak mau taat kepada suaminya. Dalam surah An-Nisa ayat 34 kata Allah Subhanahu wa taala, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan wanita-wanita yang
kalian khawatirkan akan melakukan pembangkangan, tidak taat ya, kepada suaminya, maka nasihatilah mereka. Ini awalnya, dinasihati terlebih dahulu dengan cara yang baik. Wahjuruhunna fil madaji'. Kalau seandainya tidak mau, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan hajarlah mereka di ranjang. Maksudnya wahjuruhunna fil madaji' di sini jamaah sekalian. Sebagian ada yang menafsirkan maksudnya adalah berbalik arah, artinya membalikkan punggung dari istri ketika di atas ranjang, ya. Jadi misalnya suami istrinya menghadap ke utara, maka suaminya menghadap ke selatan. Jadi apa istilahnya itu? Membalikkan punggung dari istri, itu intinya. Jadi balik-balikan seperti itu. Ini sebagai bentuk pendidikan kepada sang istri, agar istri tahu bahwasanya perbuatan dia itu nggak benar, dan supaya tahu bahwasanya suaminya tidak suka. Kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan maksudnya di situ memang pisah ranjang. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya pisah ranjang. Kalau seandainya biasanya tidur di satu tempat secara bersama, pisah ranjang. Itu makna dari wahjuruhunna fil madaji'. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wadribuhunna, dan pukullah mereka. Kata para ulama maksudnya di sini urut. Kalau dinasihati nggak mau, ya, pertama dinasihati. Kalau dinasihati nggak mau, maka dihajar. Seperti tadi itu, pisah ranjang. Kalau seandainya tidak berhasil juga, ini wanita ini istrinya juga masih membangkang, tidak taat kepada suaminya, maka boleh untuk dipukul sebagai bentuk pendidikan. Namun kalau seandainya dengan pisah ranjang saja itu sudah membuat istrinya ini sudah taat kepada suaminya dan meninggalkan pembangkangannya, maka tidak boleh dipukul. Karena hukum asal memukul di sini adalah haram. Namun kalau seandainya istrinya masih tetap ngeyel dan membangkang, maka boleh bagi sang suami untuk mendidiknya dengan cara pukul seperti ini. Dipukul istrinya. Namun para ulama mengatakan pukulan di sini adalah ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak sampai memar, ya, tapi hanya sebagai bentuk pendidikan saja. Kemudian hadis berikutnya jamaah sekalian. Dan inti dari hadis ini yaitu adalah sabda Nabi SAW, wa ati' walidaika, taatilah kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Meskipun keduanya memerintahkanmu untuk meninggalkan duniamu, maka tinggalkanlah karena perintah keduanya. Ini inti dari bab yang disampaikan oleh Imam Bukhari dari hadis ini. Kemudian hadis berikutnya jemaah sekalian, hadis yang ke-19, maka hadis ini telah kita baca, ya, yaitu tentang seseorang yang datang kepada Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, saya akan membaiatmu ya Rasulullah untuk hijrah, ya. Sedangkan aku meninggalkan kedua orang tuaku dalam kondisi menangis. Ini telah kita bahas sebelumnya. Ya, hijrah di sini maksudnya adalah hijrah yang sunnah. Maka Nabi SAW mengatakan, irji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kembalilah, pulanglah, ya, kepada kedua orang tuamu, buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Ini telah kita sebutkan hadis ini sebelumnya, pada kesempatan sebelumnya. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-20, kurang berapa menit lagi? 5 menit ya? Ya, baik. Lanjutkan jemaah sekalian sedikit di sini. Hadis yang ke-20 tidak terlalu panjang. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali ibnu Ja'ad qala akhbarana Syu'bah an Habib ibn Abi Sabit qala sami'tu Abul Abbas Al-A'ma an Abdullah ibn Amr qala. Dari Abdullah ibn Amr dia mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihada. Seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingin jihad, ingin berperang di medan jihad. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Faqala, maka orang itu mengatakan, na'am, betul ya Rasulullah, orang tuaku masih hidup. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, fafihima fajahid, maka kepada kedua orang tuamu itulah
engkau berjihad. Sebagian ulama mengatakan maksudnya di situ jahid nafsaka awi syaiton fi tahsili ridhohuma. Sebagian ulama ada yang mengatakan maksudnya di situ berjihadlah untuk melawan hawa nafsumu dan melawan godaan setan fi tahsili ridhohuma, demi untuk meraih keridhaan keduanya. Artinya kamu jangan mengikuti hawa nafsumu sehingga engkau membuat keduanya menangis gara-gara kamu ingin jihad. Karena itu tidak benar, itu adalah godaan syaitan dan itu adalah hawa nafsumu yang harus engkau lawan. Sehingga engkau harus berbakti kepada orang tuamu agar keduanya itu kembali ridho. Ini menurut sebagian ulama. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan makna dari fafihima fajahid, kepada keduanya lah engkau berjihad, maksudnya adalah apabila engkau memiliki kedua orang tua, maka kerahkanlah segenap kesungguhanmu untuk berbakti kepada keduanya dan berbuat baik kepada keduanya. Karena itu sama saja kedudukannya seperti jihad. Ini dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Jadi kata beliau, maksud fafihima fajahid di situ kalau engkau memiliki kedua orang tuamu masih hidup, ya, mendapati kedua orang tuamu masih hidup, maka kerahkanlah kesungguhan, segenap kesungguhanmu untuk berbakti kepada keduanya dan berbuat baik kepada keduanya. Karena itu kedudukannya sama seperti jihad, melawan musuh. Dan hadis ini jamaah sekalian dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya tidak boleh jihad kecuali dengan izin kedua orang tua yang muslim. Kalau seandainya salah satu dari orang tuanya itu kafir, maka jihad tidak boleh kecuali dengan izin dari orang tuanya yang Islam. Artinya kalau seandainya musyrik dua-duanya, maka tidak wajib untuk izin terlebih dahulu kepada mereka. Kalau seandainya orang tuanya adalah musyrik semuanya. Dan sebagian ulama bahkan ada yang mengatakan meskipun keduanya kafir, tetap harus mendapatkan izin dari keduanya untuk berjihad. Ini jamaah sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Namun ingat, jihad di sini selama jihad itu bukan fardu ain. Kalau fardu ain maka tentu tidak perlu untuk izin kepada orang tuanya. Ya, seperti ketika di tengah-tengah peperangan, ketika diserang oleh musuh atau ketika ditunjuk oleh pemimpin. Maka ketika itu fardu ain jihad. Ya, dan tidak perlu mendapatkan izin dari orang tua. Demikian jamaah sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.